Halo, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan nodal analisis pada sumur yang di-equip dengan artificial lift yakni gas lift dan performa dari reservoir kita modelkan dengan Darcy equation. Sekarang kita sudah berada di dalam pipe sim, langsung saja kita buat well name producer. Kita bisa ketik komen kita di section komen ini. Ini sumur aktif dan tipenya adalah production well. Cek valve setting, kita pilih Brock reverse. Kemudian kita ke tubular, modenya cukup simple saja, dan dimension option-nya kita pilih wall thickness. Sekarang kita akan menambahkan casing terlebih dahulu. Kita ambil casing dari icon ini, kita taruh seperti ini casing, dan kita beri nama casing. Bottom dari casing ini kita taruh pada 10.000 feet, dengan internal diameternya adalah 5,791. Kemudian wall thickness-nya adalah 0,417. Roughness-nya 0,001. Kemudian kita tambahkan komponen tubing. Kita ambil tubing, kita taruh ke sini, kita namai tubing. Bottom dari tubing kita taruh pada kedalaman 8.372 feet. Dengan internal diameternya adalah 3,548. Dan wall thickness adalah 0,226. Dengan roughness 0,001. Oke, kita sudah selesai di bagian tubular. Sekarang kita masuk ke deviation survey. Sekarang kita di deviation survey. Kita akan membangun sumur yang deviated atau sumur miring. Jadi untuk calculation option, survey type, kita pilih 2D, 2 dimensi, karena sumurnya akan miring. Dependent parameternya adalah angle, sehingga calculation methodnya adalah tangential. Kemudian untuk depth reference, original RKB, wellhead depth-nya kita taruh pada kedalaman 0 feet, dan bottom depth-nya adalah 10.000. Sekarang kita tambah kedalamannya. Kedalaman 0, untuk MD, TVD-nya juga 0. Kemudian kita tambah beberapa. Oke, di sini adalah 1000. MD, TVD-nya juga 1000. Kemudian 1700 MD, TVD-nya juga masih 1700. Jadi ini section vertikal. Kemudian di kedalaman 2811,9, TVD-nya 2700. Kemudian kedalaman 3923,8, TVD-nya adalah 3700. Jadi teman-teman lihat kita sudah mulai di bagian miringnya teman-teman. Kemudian kita tambah lagi beberapa row. Pada row ke-6, 5035,8. TVD-nya, true vertical depth-nya 4700. Kemudian 6147,7, 5700. Kemudian 7259,6, 6700. Kita tambah lagi beberapa row. 7593,2 di kedalaman TVD-nya 7000. Kemudian 8371,5 di kedalaman 7700 TVD. Berikutnya MD berikutnya 9483,4, TVD-nya 8700. Pada row terakhir 9817 untuk measured depth, MD, TVD-nya 9000. Oke, jadi kita bisa lihat untuk horizontal distance-nya akan calculated, angle-nya juga akan calculated. Nah, di sini plotnya TVD, true vertical depth versus horizontal displacement dalam foot. Oke, di sini kita juga bisa lihat dalam bentuk tabel, horizontal distance dan TVD. Kemudian kita klik lagi yang ini, view data in chart.
untuk kita lihat chartnya seperti apa. Oke, so far so good. Di bagian ini, kita juga dapat lihat ada validation message di sini. Well is not solvable. No valid flow path can be found. Oke, kita masih belum selesai dalam mengkonstruksi sumurnya. Berikutnya kita pergi ke downhole equipment. Kita tambah. Di sini kita akan menambahkan packer. Kita kasih nama packer. Dan kita tempatkan packernya pada kedalaman 8360 feet. Oke, jadi kita bisa lihat packernya di sini. Setelah itu kita akan menambahkan gas lift. Jadi kita masuk ke bagian artificial lift. Di bagian gas lift. Jadi ada gas lift dan ada juga pump lift. Pada pump lift ini kita punya ESP, Electrical Submersible Pump, PCV, Progressive Cavity Pump, dan Sackrod Pump. Kita masuk ke bagian gas lift. Kita tambah. Kita akan menambahkan gas lift port. GL portnya aktif. Kita tempatkan pada kedalaman 7593. Oke, kemudian pada bagian ini kita akan menentukan penentuan gas injection rate-nya atau seberapa banyak gas yang akan kita inject ke dalam sumur untuk operasi gas lift. Untuk injection basis-nya kita bisa pilih, kita buka drop down-nya, kita set injection gas rate-nya, atau kita set GLR atau gas liquid ratio-nya, atau kita meng-increase GLR-nya beberapa faktor atau beberapa kalinya. Increase GLR by. Dalam kasus ini kita pergi ke set GLR2. Jadi kita akan ngeset, kita akan mengunci gas liquid ratio-nya. Jadi nanti kita akan mendapatkan liquid rate. Nah, gas injection rate-nya akan dihitungkan oleh PipeSim berdasarkan GLR yang kita sudah set ini. Nah, kita tentukan injection quantity-nya adalah 1000 SCF per STB atau standard cubic feet per stock tank barrel. Jadi nilai GLR-nya dikunci oleh PipeSim sebesar 1000 standard cubic feet per stock tank barrel. Oke, jadi seperti ini untuk bagian gas lift. Sekarang kita masuk ke heat transfer. Pada bagian U value input, kita pilih multiple. Ambient temperature inputnya juga multiple. Nah, di sini kita perlu menambahkan 2 row data. Pada kedalaman 0 MD, measured depth, ambient temperature-nya 50 degrees Fahrenheit, U value-nya 2, dan kemudian pada kedalaman 9817, ambient temperature-nya ini adalah temperatur dari reservoir temperature 250 degrees Fahrenheit, U value-nya juga 2. Oke, jadi seperti ini plot kita, measured depth versus U value-nya konstan pada angka 2, dan ambient temperature. Kita juga bisa seperti biasa, kita klik view data in a table untuk mendapatkan versi tabelnya, atau kita klik yang ini, view data in chart, untuk mendapatkan versi chartnya. Oke, so far so good. Sekarang kita masuk ke bagian yang sangat penting, yaitu completion. Di bagian completion ini kita akan memberikan data kepada PipeSim mengenai performa dari reservoir. Kita tambah di sini, kita beri nama completion, geometry profile-nya vertikal, fluid entry-nya single point, dan kita taruh kedalaman middle of perforation-nya pada kedalaman 9817. Tipenya tentu saja perforation, ini active, dan untuk IPR modelnya, inflow performance relationship-nya kita pilih Darcy. Nah, jadi kita akan menyatakan atau memodelkan performa reservoirnya secara analytical atau theoretical dengan model Darcy. Nah, di sini reservoir pressure-nya 5000 psia, reservoir temperature-nya 250 degrees Fahrenheit. Ini IPR basis-nya adalah liquid. Use Vogel below bubble point pressure. Oke, jadi di bawah tekanan bubble point, kita akan menggunakan Vogel untuk memodelkan IPR-nya. Nah, reservoir thickness-nya 120 feet, ketebalan reservoirnya 120 feet, diameter lubang sumur 8,5 inci,
Kemudian reservoir permeability-nya 100 milidarcy. Oke, kita juga bisa menggunakan relative permeability data atau tidak. Pada kasus kali ini kita start simple dulu, jadi tanpa relative permeability data. Drainage radius, kita asumsikan 2000 feet. Oke, dari sini kita pergi ke bagian skin. Nah, di sini untuk skin-nya, ada mechanical skin, ada rate dependent skin. Kita bisa spesifikkan jika kita sudah tahu berapa nilai skin-nya, atau kita bisa juga calculate secara analytical. Kita start simple, karena kalau kita pilih calculate, ini akan banyak data yang harus kita provide, dan biasanya di lapangan seringkali kita tidak punya data yang sedetail ini. Jadi kita pakai engineering practice, kita bisa specify. Kita asumsikan mechanical skin-nya 5. Jadi cukup ada formation damage. Sementara rate dependent skin, basically kita asumsikan 0. Jadi tidak ada ketergantungan skin terhadap flow rate. Oke, dari sini kita perlu memodelkan fluidanya. Jadi kita pergi ke fluid model. Di sini no global fluids available, jadi memang belum ada data fluida yang kita masukkan ke dalam pipe sim. Jadi kita create new fluid model dulu. Kita klik new. Template-nya none. Oke, sekarang kita perlu memasukkan data fluidanya. Kita kasih nama fluida atau fluid. Water cut-nya let's say 0. Dan GOR-nya let's say 200. Standard cubic feet per stock tank barrel. Gas specific gravity-nya 0,7. Water specific gravity-nya 1,02. Kita pakai angka default. API-nya 30 degrees API. Dan let's say tidak ada kontaminan. Ini untuk bagian properties. Kita cek viscosity. Persamaan-persamaannya dapat kita lihat di sini. Untuk undersaturated oil pakai Vasquez Bax. Live oil kita pakai Chu and Connolly. Dead oil kita pakai Bax and Robinson. Jadi ini default by pipe sim. Jadi kita boleh pakai ini. Atau kalau kita punya data yang lebih actual, kita bisa gunakan data tersebut dan kita ubah korelasinya. Tapi untuk case kali ini kita boleh menggunakan default correlations. Calibration dan thermal kita belum perlu untuk exercise. Jadi dari sini kita bisa close. Nah, di sini kita sudah punya fluid model. Alhasil kita sudah punya inflow performance relationship curve kita seperti ini. Seperti biasa kita bisa dapatkan datanya dalam bentuk table dengan klik icon ini. Kita bisa klik, copy dan paste ke Excel atau ke spreadsheet. Kita kembali ke chart. Oke, dari sini kita sudah bisa melakukan nodal analysis. Di validation message-nya kita sudah centang hijau. Jadi kita sudah siap untuk melakukan analisis. Dan tentu saja analisis utamanya adalah nodal analysis. Jadi kita pergi ke home. Kita pilih nodal analysis. Nah, di sini akan ada pertanyaan. Kita akan menaruh nodal poinnya apakah di bottom hole atau di wellhead. Pada umumnya kita lebih tertarik untuk melakukan nodal analisis pada bottom hole. Jadi kita klik bottom hole. Oke. Kemudian branch start. Of course dari reservoir. Ya, inflow sumbernya dari reservoir. Nodal poinnya sudah kita tentukan pada titik yang kita sebut titik NA. Dan kita bisa lihat lokasi dari NA point itu di sini. Ini ikonnya NA point atau nodal analysis point. Branch N, titik ujung dari analisis nodal kita adalah wellhead, jadi ujungnya adalah kepala sumur. That's why outlet pressure adalah wellhead pressure. Oke, misalkan tekanan kepala sumur, wellhead pressure-nya adalah 300 psi. Inlet condition-nya masih sama, tekanan reservoir 5000, temperatur reservoir 250 degrees Fahrenheit. Kita klik run. Oke, dan nodal analisis kita selesai. Kurva biru adalah IPR, inflow performance relationship. Kurva merah tentu saja adalah outflow atau vertical lift performance. Dan
perpotongan antara atau intersection antara IPR dan VLP itu adalah operating point kita. Jadi di sini, sehingga kita bisa berproduksi, kita bisa mengalirkan sumur ini dengan laju alir 8.727,98 stock tank barrel per day, dan tekanan dasar sumurnya, tekanan alir dasar sumur, bottom hole flowing pressure-nya adalah 2.529,73 PSIA. Jadi very simple, kita bisa obtain datanya dalam bentuk table seperti ini. Kita copy dan paste di Excel. Kita juga dapat melihat profile results-nya di bagian profile results. Nah, di sini kita bisa melihat tren dari tekanan sepanjang tubing atau dari reservoir menuju sumur. Jadi di sini kita bermula dari 5.000 PSIA dari tekanan reservoir, kemudian di dasar sumur bottom hole flowing pressure itu tekanannya sekitar 2.500, dan starting dari bottom hole naik ke atas ke wellhead. Di wellhead tekanannya adalah 300 PSIA. Jadi ini adalah profil tekanan kita. Jadi ini sangat penting, profil ini. Kita bisa dapatkan datanya dalam bentuk table, copy dan paste di Excel. Kita juga bisa menunjukkan parameter lain di bagian y-axis-nya. Jadi misalnya di sini kita bisa pilih select left y-axis. Jadi sumbu vertikal pada bagian kiri. Kita bisa menambahkan sumbu vertikal di bagian kanan. Jadi kita bisa pilih parameternya sesuai dengan preference atau analisis yang ingin kita lakukan. Tapi basically, plot ini sudah cukup. Jadi profil tekanan terhadap elevation, terhadap kedalaman sumur. Oke, jadi so far so good, nodal analisis kita sudah beres. Kita sekarang tertarik untuk melakukan sensitivity analysis atau analisis sensitivitas untuk mengetahui efek dari suatu parameter terhadap performa sumur kita. Misalnya kita tertarik untuk melakukan sensitivity analysis untuk reservoir pressure. Jadi kita pilih di bagian inflow sensitivity, completion, kita masuk ke reservoir pressure. Kita ingin memvariasikan 3 tekanan reservoir dari 3.000 PSIA, 4.000 PSIA, dan 5.000 PSIA. Base case kita sebelumnya adalah tekanan reservoir 5.000 PSIA. Jadi kita sekarang ketambahan kasus kalau tekanan reservoirnya turun menjadi 4.000 dan menjadi 3.000. Kita klik run. Oke, well done. Di sini jadi kita sudah mengkonstruksi 3 IPR. IPR pertama yang paling besar adalah dengan tekanan reservoir 5.000 PSIA. Kemudian yang warna merah adalah dengan tekanan reservoir 4.000 PSIA. Dan yang warna biru adalah kalau tekanan reservoirnya turun sampai 3.000 PSIA. Untuk outflow-nya sendiri tidak akan ada perubahan kalau tekanan reservoir berubah. Jadi tren outflow-nya sama, 1. Dan di sini kita mendapatkan operating point-nya untuk tekanan reservoir 3.000, 4.000, dan 5.000. Dan tentu saja flow rate-nya paling tinggi adalah di bagian tekanan reservoir 5.000 PSIA, di mana kita bisa mendapatkan flow rate 8.728 stock tank barrel per day. Dengan tekanan dasar sumur, kondisi mengalir adalah 2.529 PSIA. Kalau tekanan reservoir kita drop sampai 3.000 PSIA, kita hanya bisa mendapatkan 4.457 stock tank barrel per day dengan tekanan dasar sumur 1954,98 PSIA. Oke, ini satu sensitivity analysis yang bisa kita lakukan. Kita juga tertarik untuk melakukan sensitivity analysis untuk outflow-nya. Jadi kondisi aliran di dalam tubing. Kalau yang inflow itu yang kita ubah-ubah adalah kondisi reservoirnya. Jadi untuk inflow-nya kita pilih none dulu. Outflow-nya kita pilih sistem data. Kita ingin memvariasikan outlet pressure atau tekanan wellhead. Kita beri 2 case aja, 300 PSIA, base case kita, dan kalau
wellhead pressure-nya kita tingkatkan pada tekanan wellhead 500 psia. Kita klik run. Oke, jadi sudah beres di sini. Base case kita adalah dengan wellhead pressure 300 psia. Itu ditunjukkan oleh outflow berwarna merah. Nah, jadi dapat kita lihat di sini inflow-nya hanya satu. Inflow performance relationship-nya, IPR-nya hanya satu. Tapi kita punya dua outflow. Yang merah adalah base case dengan wellhead pressure 300. Sementara yang hijau, outflow yang hijau adalah kasus dengan wellhead pressure 500. Dapat kita lihat di sini, tentu saja wellhead pressure yang lebih rendah itu akan memberikan flow rate yang lebih tinggi, yaitu 8.700 stock tank barrel per day, dibandingkan dengan wellhead pressure 500 yang hanya bisa memberikan 8.100 stock tank barrel per day. Ini mengapa terjadi? Karena ketika wellhead pressure-nya lebih tinggi, itu sama saja kita ngeplug atau ngechoke atau membatasi, merestriksi aliran. That's why tekanan kepala sumurnya, wellhead pressure-nya lebih tinggi, menjadi 500 psia. Jadi kita memberikan restriksi terhadap aliran, dan ketika kita tambahkan restriksi, tentu saja flow rate-nya akan turun dari 8.727 menjadi 8.124. Nah, itu konsekuensi dari perubahan wellhead pressure. Oke, so far so good. Terakhir kita bisa kombinasi sensitivity analisisnya. Jadi kita kembali inflow sensitivity, completion, kita pilih reservoir pressure, kita tambahkan lagi 3.000, 4.000 psia, dan 5.000 psia. Jadi kita kombinasikan inflow sensitivity dan outflow sensitivity, and kita lihat. Kita klik run. Alright, very easy. Kita punya 3 inflow performance relationship dengan variasi 3 tekanan reservoir, dan kita punya 2 VLP, 2 outflow dengan variasi wellhead pressure. Jadi sangat easy, tapi sangat informatif dan sangat penting. Kita punya 6 operating point dan kita bisa lihat, kita exercise, kita pilih mana skenario yang possible untuk saat ini dan untuk in the future. Tentu saja kita bisa bermain-main mengexercise efek dari parameter lain. Jadi dapat kita lihat di sini, kita bisa memvariasikan banyak sekali parameter untuk kita lihat pengaruhnya terhadap performa sumur kita. Kita lihat lagi sistem results. Kita bisa kecilkan plotnya. Oke, jadi pada video kali ini kita telah berlatih, kita telah belajar untuk mengkonstruksi sebuah sumur minyak dengan gas lift, simple gas lift, dan kita memodelkan inflow performance-nya dengan menggunakan Darcy equation. Kita sudah melakukan nodal analysis, dan kita sudah melakukan sensitivity analysis dengan memvariasikan tekanan reservoir dan juga tekanan kepala sumur. Oke, that's all. Pada kesempatan berikutnya, pada video berikutnya kita akan membahas mengenai sumur gas. Thank you.